Halo Ayah Bunda. Selamat datang di video yang mungkin sudah lama Ayah Bunda tunggu-tunggu. Apalagi kalau di rumah sedang menghadapi tembok komunikasi dengan anak remaja. Pernah nggak sih ngerasa kayak ngomong sama tembok di rumah sendiri? Sudah capek-capek ngajak ngobrol, tapi rasanya suara kita mental, nggak ada respons yang diharapkan. Nanya panjang lebar, jawabannya cuma iya, nggak, atau biasa aja. Kadang, kita berharap dapat cerita seru atau curhatan, tapi yang keluar malah jawaban singkat yang bikin bingung harus ngomong apa lagi. Anak remaja yang dulu bawel, suka cerita ini itu, sekarang lebih sering ngurung diri di kamar, asik sama dunianya sendiri. Kadang, mereka lebih memilih main HP, dengerin musik, atau sekadar melamun daripada ngobrol sama kita. Kita pun jadi bertanya-tanya, apa aku salah ngomong? Atau memang sudah nggak butuh aku lagi? Perasaan campur aduk antara khawatir, sedih, dan kadang juga kesal. Kalau diajak ngobrol, malah kayak interogasi penjahat. Frustrasi banget ya. Suasana jadi tegang, dan akhirnya kita memilih diam supaya nggak tambah runyam. Tapi tenang, Ayah Bunda nggak sendirian. Ini masalah klasik orang tua di seluruh dunia, bukan cuma di rumah kita saja. Banyak orang tua lain yang juga merasakan hal yang sama. Masa remaja itu memang masa transisi yang rumit, baik buat anak maupun kita sebagai orang tua. Mereka sedang mencari jati diri, ingin lebih mandiri, tapi kadang belum tahu caranya mengekspresikan perasaan. Di video ini, saya akan bagikan 9 strategi praktis yang bisa langsung Ayah Bunda coba di rumah. Strategi ini dirancang supaya komunikasi dengan anak remaja bisa kembali hangat, terbuka, dan penuh kepercayaan. Kita akan bahas langkah-langkah sederhana, mulai dari cara mendengarkan yang benar, membangun kepercayaan, sampai tips menghadapi konflik tanpa drama. Siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Jangan lupa, setiap keluarga punya tantangan dan keunikan masing-masing. Jadi temukan cara yang paling cocok untuk Ayah Bunda dan anak remaja di rumah. Strategi pertama, ritual check-in harian. Ini adalah senjata rahasia yang sering diremehkan, padahal dampaknya luar biasa untuk membangun kedekatan dengan anak remaja. Banyak orang tua merasa kesulitan ketika anak mulai menutup diri, tapi sebenarnya, kuncinya ada di rutinitas sederhana ini. Sediakan waktu khusus 10-15 menit setiap hari, fokus penuh ke anak tanpa distraksi. Matikan ponsel, televisi, dan segala hal yang bisa mengalihkan perhatian. Tunjukkan bahwa waktu ini benar-benar hanya untuk mereka. Pilih waktu yang paling nyaman, misalnya setelah pulang sekolah, sebelum makan malam, atau menjelang tidur. Tidak harus selalu di tempat yang sama, yang penting konsisten dan terasa alami. Awalnya mungkin canggung, apalagi jika belum terbiasa. Anak bisa saja diam, atau hanya menjawab singkat. Tapi jangan menyerah, karena proses ini memang butuh waktu. Tatap mata mereka, dengarkan tanpa menghakimi. Tahan keinginan untuk langsung memberi solusi atau menasihati. Cukup dengarkan, dan tunjukkan empati lewat bahasa tubuh. Hindari pertanyaan interogatif yang membuat anak merasa diinterogasi. Ganti dengan pertanyaan ringan seperti, ada kejadian lucu apa hari ini? Atau apa hal yang seru yang kamu alami? Tujuannya adalah membuat anak merasa didengar, diterima, dan aman untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Ketika anak merasa nyaman, mereka akan mulai terbuka dengan sendirinya. Konsistensi adalah kunci utama. Jadikan ritual ini bagian dari rutinitas harian keluarga. Semakin sering dilakukan, semakin mudah anak untuk berbagi cerita, bahkan tentang hal-hal yang sebelumnya mereka sembunyikan. Ritual sederhana ini bisa menjadi jangkar emosional yang kuat, mempererat hubungan dan membangun kepercayaan antara orang tua dan anak. Ingat, investasi waktu yang kecil setiap hari bisa memberikan dampak besar untuk masa depan anak. Dengan check-in harian, Anda membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, percaya diri, dan dekat dengan keluarga. Strategi kedua, komunikasi tanpa agenda. Seringkali kita ngobrol karena mau menasihati atau mengingatkan tugas. Anak remaja peka banget, langsung pasang pertahanan kalau merasa ada maunya. Coba ngobrol tanpa tujuan tersembunyi, tunjukkan minat tulus pada dunia mereka. Misal, tanya soal grup K-pop favorit atau game yang mereka mainkan. Duduk bareng, dengarkan, dan nikmati obrolan santai. Percakapan ringan ini membangun kedekatan emosional. Ketika sudah dekat, bicara serius pun jadi lebih mudah. Strategi ketiga, jadilah teman, bukan polisi. Hindari rentetan pertanyaan seperti interogasi. Ganti dengan pertanyaan hangat, misal, seru nggak jalan sama teman tadi? Cerita dong.
Nada bicara dan bahasa tubuh penting banget. Dengan energi teman, anak lebih rileks dan mau berbagi. Tujuan kita, membangun kepercayaan, bukan laporan harian. Ubah pendekatan, percakapan jadi lebih jujur dan mendalam. Strategi keempat, quality one-on-one time. Luangkan waktu khusus berdua dengan tiap anak, bukan sekadar kumpul keluarga. Anak merasa spesial dan gak perlu bersaing dengan saudaranya. Jadwalkan rutin, misal Sabtu pagi atau Rabu sore. Aktivitasnya sederhana saja, biarkan anak memilih. Fokus pada koneksi, bukan menasihati. Momen ini sering jadi waktu anak terbuka soal masalah atau impian mereka. Investasi langsung ke hubungan yang lebih erat. Strategi kelima, komunikasi bertema aktivitas. Ngobrol sambil melakukan aktivitas bareng, seperti masak, cuci mobil, atau jalan sore. Aktivitas fisik bikin suasana santai, obrolan mengalir alami. Tidak ada tekanan kontak mata intens, anak jadi lebih nyaman. Pilih aktivitas yang disukai bersama, jangan dipaksakan. Tanyakan, weekend ini enaknya ngapain bareng? Dengan bergerak bersama, percakapan tumbuh organik. Cara cerdas masuk ke dunia mereka tanpa terasa menginterogasi. Strategi keenam, gunakan pertanyaan terbuka. Hindari pertanyaan yang jawabannya cuma iya atau enggak. Ubah jadi, apa hal paling seru di sekolah hari ini? Atau, ceritain dong presentasi kelompokmu. Setelah bertanya, diam dan dengarkan. Beri waktu anak berpikir, jangan buru-buru menyela. Jeda hening itu penting, mereka sedang merangkai cerita. Sikap sabar kita bikin anak merasa dihargai. Dengan pertanyaan terbuka, komunikasi jadi lebih dalam. Strategi ketujuh, empati konsisten. Jangan langsung kasih solusi saat anak cerita masalah, validasi dulu perasaan mereka. Misal, pasti nyebelin banget ya digituin teman. Empati bikin anak merasa dipahami, bukan dihakimi. Tunjukkan empati untuk masalah besar maupun kecil. Setelah mereka tenang, baru ajak diskusi solusi. Tanyakan, menurut kamu enaknya gimana? Atau ada yang bisa ayah bunda bantu? Rumah jadi tempat aman untuk mengekspresikan emosi. Strategi kedelapan, pujian untuk kemajuan kecil. Seringkali, kita terlalu fokus pada hasil akhir, seperti nilai ujian atau prestasi besar, dan lupa bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan juga layak diapresiasi. Padahal, kemajuan kecil adalah fondasi dari perubahan besar dalam hidup remaja. Fokuslah pada proses dan usaha yang dilakukan anak, bukan hanya pada pencapaian akhirnya. Misalnya ketika anak berusaha mengerjakan PR sendiri atau mencoba teknik belajar baru, berikan pujian atas inisiatif dan ketekunannya. Pujian yang spesifik jauh lebih bermakna. Contohnya, senang lihat kamar kamu rapi, makasih udah beresin sendiri. Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan usaha anak, bukan sekadar hasil akhirnya. Saat nilai ujian anak naik, meski sedikit, katakan, ayah bangga lihat usaha keras kamu, nilai ini hasil dari kerja kerasmu, bukan kebetulan. Dengan begitu, anak merasa dihargai atas proses yang dijalani. Pujian spesifik seperti ini akan terasa lebih tulus dan memotivasi anak untuk terus berkembang. Anak jadi tahu bahwa setiap usaha, sekecil apapun, tetap dihargai. Dengan membangun pola pikir bertumbuh, anak belajar bahwa usaha itu penting, dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan mencoba lagi. Jadilah detektif kebaikan di rumah. Cari dan apresiasi kemajuan kecil yang dilakukan anak setiap hari, seperti membantu pekerjaan rumah, belajar mandiri, atau menunjukkan sikap sopan. Apresiasi yang konsisten akan memperkuat semangat anak dan mempererat hubungan antara orang tua dan remaja. Anak merasa didukung dan dicintai tanpa syarat. Efeknya luar biasa untuk kepercayaan diri anak. Dengan pujian yang tepat, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang yakin pada kemampuannya dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Strategi pamungkas, evaluasi mingguan keluarga. Luangkan waktu setiap akhir pekan untuk refleksi bareng keluarga. Mulai dengan berbagi hal positif dan apresiasi antar anggota keluarga. Buka ruang untuk menyampaikan unek-unek tanpa takut dimarahi. Dengarkan dengan empati, cari solusi bersama. Gunakan sesi ini untuk merencanakan aktivitas seru minggu depan. Evaluasi mingguan membangun komunikasi sehat dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Ingat verleid sig kram gezoika panjings. Itulah 9 strategi jitu menembus dinding komunikasi dengan anak remaja. Ingat,
Membangun hubungan itu proses, butuh waktu dan kesabaran. Kunci utamanya, konsistensi. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan berdampak besar. Anak akan merasakan ketulusan kita, dan perlahan pintu hati mereka terbuka. Coba strategi yang paling klik buat keluarga, dan share pengalaman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.